Oh, hai dan halo semuanya. Makasih udah mampir lagi di sini. Belakangan ini aku sering banget dapat pesan atau bahkan ngobrol langsung sama teman-teman sebaya. Dan topiknya hampir selalu sama, yaitu perasaan tersesat di umur 20-an. Waktu kita masih belasan tahun, kita pikir umur 20-an itu adalah masa di mana kita bakal punya segalanya, kerja mentereng, uang banyak, kebebasan buat keliling dunia, dan cinta yang sempurna. Tapi pas kita beneran nyampe di sini, kok rasanya malah kayak jebakan ya. Kita dikasih kebebasan, tapi kebebasan itu malah bikin kita bingung mau melangkah kemana. Hari ini aku mau kita bedah pelan-pelan kenapa fase ini kerasa begitu menekan, dan kenapa nggak apa-apa kalau saat ini kamu ataupun kita ngerasa lagi terjebak dalam ketidakpastian. Masalah pertama yang aku sadari adalah kita punya terlalu banyak pilihan. Kedengarannya bagus kan? Tapi secara psikologis, terlalu banyak pilihan itu justru bikin kita lumpuh. Kayak di umur 20-an, kita disuruh milih mau lanjut kuliah, mau kerja di korporat, atau mau bangun bisnis sendiri, atau mau jadi content creator, atau mau nikah muda. Kita takut banget salah pilih dengan pilihan tersebut. Kita takut kalau kita pilih jalan A, kita bakal kehilangan kesempatan di jalan B yang mungkin lebih oke. Artinya, kita malah diem di tempat, kita ngerasa terjebak dalam rasa cemas karena takut menyesal di masa depan. Aku pun sering ngerasain itu. Rasanya kayak lagi berdiri di persimpangan jalan dengan 1000 petunjuk arah, tapi nggak ada satupun yang kasih tahu mana yang bakal bikin kita bahagia. Kita lupa kalau sebenarnya nggak milih apa-apa itu adalah pilihan yang paling merugikan. Karena ya sebagai manusia pada umumnya, kenapa kita mempunyai kekhawatiran itu kan kita tidak bisa memprediksi masa depan gitu. Walaupun dari pilihan-pilihan tersebut bisa kita kalkulasikan, tapi ya di umur 20-an gitu, sejago apa gitu, pengalaman belum ada. Ibaratnya kayak belajar untuk hidup sesungguhnya di umur 20-an sih gitu. Ya kalau umur belasan mungkin masih oke lah gitu. Tapi ya yang aku pikir kayak gitu kayak belajar hidup sesungguhnya adalah ketika kita memasuki di umur 20-an gitu. Ya kita nggak punya pengalaman apa-apa kan. Itu sih. Terus ada jebakan yang kedua, perbandingan. Gara-gara media sosial, kita terpaksa buat lihat pencapaian orang lain setiap detiknya. Di umur 23 si A udah jadi CEO, di umur 25 si B udah beli rumah, di umur yang sama si C sudah menikah dan membangun rumah tangga yang bahagia. Kita lihat itu sambil makan mie instan di kosan, dan tiba-tiba kita ngerasa gagal total. Atau kita ngelihatnya itu sambil scroll, habis itu kita mikir kayak gimana dengan hidupku. Padahal umur 20-an itu bukan lomba lari. Hidup itu lebih kayak kita lagi nyusun puzzle. Masing-masing orang punya jumlah kepingan dan tingkat kesulitan yang beda. Tapi dunia maksa kita buat punya timeline yang sama. Lulus umur 22, kerja mapan umur 24 misalnya. Kayak nikah di umur 27. Kalau kita meleset dikit dari timeline itu, kita langsung ngerasa terjebak di zona gagal. Padahal mungkin kita cuma butuh waktu lebih lama buat bangun fondasi yang lebih kuat.
Eh, supaya ketika kita ada di masa-masa itu, misalnya kayak ada di masa kerja ataupun di masa nikah, ya kita udah lebih siap dari dari kita menghadapi hal-hal tersebut, dari kita mempunyai ilmu yang cukup gitu dan pengalaman yang oke. Aku belajar kalau membandingkan awal kita dengan puncak orang lain itu adalah cara yang cepat buat merusak mental sendiri. Iya, karena kayak ya kita baru awal kan, terus kita membandingi orang yang udah ada di puncak gitu. Jadi agak sedikit direnggangkan aja kepalanya supaya otak kita ngerasa lebih sedikit fresh, dan tarik napas dalam-dalam supaya hatinya lebih melegakan, nggak ngerasa cemas yang berlebihan sih. Aku suka nyebut fase ini sebagai ruang tunggu. Kayak ini adalah masa dimana kita udah berusaha, udah daftar sana sini, udah coba bangun ini itu, tapi hasilnya belum kelihatan. Umur 20-an itu adalah fase trial and error. Ini waktunya kita buat bikin kesalahan. Kan kita itu sering dengar, entah itu dari teman kita ataupun dari influence yang ngomong gitu, kayak umur 20-an itu adalah waktu kita untuk buat kesalahan, buat gagal, buat jatah gagal tuh harus dihabiskan gitu, dan buat nyasar ke gang kecil yang kehidupan mungkin nggak ada di peta gitu. Tapi kenapa kita ngerasa terjebak? Karena kita pengen semuanya serba instan. Kita pengen langsung nyampe ke tujuan tanpa mau nikmati proses perjalanan. Karena kenapa kita mikir kayak gitu? Karena kita ngelihat kayak ada orang yang di umur 22 udah oke, ada orang yang di umur 24 udah mapan, ada orang yang di umur 27 itu udah nikah gitu. Gitu sih. Aku mulai belajar buat menerapkan slow living di tempat tekanan ini. Maksudnya di tengah tekanan ini. Menikmati momen-momen kecil kayak sepedaan sore, ngopi sambil melamun, atau sekedar ngobrol random kayak gini. Ternyata hidup itu nggak cuma soal jadi apa nanti, tapi soal gimana kita menjalani sekarang. Jebakan itu bakal hilang kalau kita berhenti lari dan mulai jalan santai sambil lihat pemandangan sekitar. Jadi buat kamu, buat kita yang lagi ngerasa umur 20-an kayak jebakan, seperti yang aku bilang tadi, tarik nafas dulu. Kamu nggak sendirian. Hampir semua orang yang kelihatan oke di luar sana sebenarnya juga lagi bingung dan lagi pura-pura tahu apa yang mereka lakuin. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nggak apa-apa kalau kita belum punya jawaban untuk semua pertanyaan hidup kita hari ini. Yang penting jangan pernah berhenti mencoba, jangan berhenti belajar, dan jangan lupa buat sesekali naruh beban kamu sejenak. Makasih udah dengerin obrolan panjang hari ini. Aku penasaran, apa sih hal yang paling bisa bikin ngerasa terjebak di umur sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling nguatin. Aku pamit dulu. Tetap semangat, tetap santai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gokil.